Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, pemirsa, gimana kabarnya pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana acara ini ada. Ya, Engki, kalau misalnya kita melihat ya, sebagian orang di luar sana banyak yang berpikir, kenapa ya hidup saya harus menderita? Kenapa saya harus dilahirkan dari keluarga yang dalam keadaan menderita gitu? Saya kenapa harus menderita seperti ini? Orang tua bekerja hanya cukup untuk makan, sehingga saya menderita karena mungkin tidak bisa mengenyam bangku sekolah ya. Kenapa mungkin saya harus menderita sehingga orang yang menderita dijauhi dari orang-orang lain gitu? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Dan mungkin dia berpikir, dari dia kecil sampai dia bertumbuh besar, kenapa saya harus dalam posisi yang selalu menderita? Ya, bukan seperti itu aja, yang orang bisa berkata, kenapa hidupku menderita? Tadi Anda bilang, maaf kata, dari keluarga yang ini tidak punya ya, ya. Sebagian orang yang di luar sana, mereka yang dilahirkan dari keluarga yang punya atau orang kaya, mereka juga sebagian orang tidak menemukan kebahagiaan. Mereka berpikir, kenapa hidupku sangat menderita? Aku tidak menemukan kasih sayang dari seorang mama, aku tidak menemukan kehadiran dari sosok ayah yang saya impikan. Mereka sibuk bekerja dari pagi sampai malam, sehingga mereka tidak menemukan kebahagiaan. Mereka merasakan menderita, sehingga mereka hanya dipuaskan dengan materi yang ada. Mereka mencari kesenangan di luar yang bersifat semu. Dan kalau kita tahu, kalau kesenangan yang bersifat sementara kan ujungnya juga sebuah penderitaan. Ya, jadi kenapa ya orang-orang kok merasa tidak pernah puas gitu, baik orang yang kurang mampu, orang yang berkecukupan, atau bahkan orang yang mewah sekalipun, kenapa kok merasa kok saya harus menderita ya? Ya pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara New Life pada malam hari ini, karena acara ini memang ada untuk Anda. Ya, mungkin pada malam hari ini pemirsa berkata bahwa kenapa hidupku sangat menderita, aku dilahirkan dari keluarga yang seperti ini. Atau mungkin pada malam hari ini Anda merasa, kenapa saya harus menderita karena saya mempunyai penyakit yang menggerogoti saya sehingga membuat saya hidup menderita. Ataupun Anda mungkin bilang pada diri Anda sendiri, kenapa hidupku harus menderita karena pekerjaan yang tidak cocok, atasan yang tidak cocok, ataupun lingkungan pekerjaan yang tidak cocok. Ya, karena itu pemirsa, jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life ini, karena pengharapan, masa depan yang baik, dan kebahagiaan selalu ada untuk kita semuanya. Ya pemirsa, siaran New Life pada malam hari ini kami kemas secara interaktif atau secara langsung, di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami. Ya, mungkin pemirsa pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan ataupun memiliki persoalan dalam kehidupan Anda bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS sekarang juga di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, semua SMS yang masuk kepada kami jamin kerahasiaannya. Jadi pemirsa, Anda memiliki permasalahan, mari SMS kepada kami dan menceritakan semua permasalahan yang Anda alami pada malam hari ini. Ya, jangan ragu lagi dan jangan bingung lagi. Ya, malam hari ini kita mengangkat tema penderitaanku. Ya, tidak berlama-lama kita sudah kehadiran narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa yang ada di rumah. Ya, langsung kita sapa narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam Budita. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Selamat malam juga Bu Dita. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki, selamat malam juga Pak Susilo, dan selamat malam untuk pemirsa yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan acara New Life. Ya, gimana kabarnya malam hari ini? Tentu saja luar biasa, dahsyat, mantap. Luar biasa, ya. Kenapa malam hari ini kita mengangkat tema penderitaanku? Begini Hengki, karena di dalam kehidupan ini kan kita pasti mengalami masalah demi masalah. Iya, Pak. Dan seringkali orang berkata waktu kita mengalami masalah itu berarti penderitaan, bahkan ada yang merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Ya. Contohnya orang di PHK, mereka berpikir ini akhir dari segalanya. Waktu seorang mungkin putus cinta, ini akhir dari segalanya. Dan mereka merasakan penderitaan yang begitu dalam hidup mereka. Nah, hari ini kita akan pelajari bersama kenapa sih kok orang sampai mengalami penderitaan dan bagaimana kita harus bereaksi terhadap masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Dan ternyata
setelah kami merenungkan, penderitaan itu dimulai dari keputusan kita sendiri. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail, lebih dalam bagaimana supaya saudara mengalami masalah mungkin besar, tapi saudara bisa tetap kuat dan saudara memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini. Kenapa? Seperti tadi dikatakan bahwa ada orang berkata, aku menderita karena aku dilahirkan dari keluarga miskin. Tapi sebagian orang juga berkata, aku menderita karena aku dilahirkan dari keluarga kaya. Mungkin orang miskin berpikir, mana mungkin orang kaya menderita, gitu kan ya. Padahal orang kaya berpikir, mereka tidak tahu betapa sulitnya aku mengelola keuangan ini. Mau tidur aja susah, banyak sekali beban tanggung jawab karyawan dan segala macam. Jadi penderitaan ternyata melanda semua lapisan. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang muda maupun yang tua gitu ya. Itu mereka memiliki problem masing-masing. Tapi bagaimana kita harus menyikapinya sehingga kita bisa hidup damai, kita bisa hidup bahagia, kita akan pelajari malam hari ini. Ya. Jadi Pak, dari cerita Bapak tadi, gimana tidak menderita kalau misalnya dilahirkan dari keluarga miskin, kan mungkin jauh dari berkecukupan gitu. Nah, sekarang gini, siapa yang berkata miskin pasti menderita? Karena itu kan cuman paradigma umum. Sebagian orang yang keterbatasan ekonomi, saya tidak berkata miskin lah, mengalami keterbatasan ekonomi, malah itu mereka jadikan tantangan untuk mereka mencari jalan bagaimana menerobos sehingga mereka hidup bercukupan. Dan akibatnya apa? Orang-orang yang mengalami keterbatasan ekonomi ini karena mereka menerobos, mereka berjuang, mereka menjadi kuat. Jadi kadang kita ambil contoh orang kaya. Orang kaya, anak orang kaya belum tentu dia bisa mengelola kekayaan dari orang tuanya yang diberikan. Diberikan habis karena apa? Berfoya-foya karena dimanjakan. Nah lihat, penderitaan ini disebabkan apa? Apakah karena harta? Tidak sebenarnya. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi masalah yang ada. Orang kaya itu juga masalah loh. Kenapa? Bagaimana saya mengatur keuangan saya? Bagaimana saya mengelola? Bagaimana saya mengembangkan? Bedanya orang miskin sama orang kaya jumlahnya aja yang berbeda. Yang harus dikelola berbeda. Ya, yang harus dikelolanya berbeda, jumlahnya berbeda. Jadi orang miskin mungkin, orang yang keterbatasan ekonomi mungkin penghasilan sebulan 5 juta. Bagaimana dia mengelola supaya cukup dan makin berkembang, betul ya? Orang kaya juga mungkin penghasilannya sebulan, anggaplah 25 juta atau 30 juta misalkan. Dia juga harus berpikir bagaimana supaya pengeluarannya cukup. Kenapa? Orang yang sudah makin kaya gaya hidupnya akan berbeda. Dulu naik motor cukup, sekarang naik mobil 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, 3 bensin nambah semua, otomatis kan meningkat. Dia juga harus bertahan bagaimana penghasilannya bisa memenuhi gaya hidupnya dia dan mengembangkan lagi. Jadi sebenarnya sama saja. Bagaimana kita bisa menyikapi ini yang paling penting. Terus kenapa orang bisa menderita? Silakan Bu. Kenapa seseorang bisa menderita? Di sini menarik sekali karena kami tadi diskusi sebelum siaran ini berlangsung. Ternyata seseorang itu bisa menderita itu dilandasi oleh cara berpikir atau pola pikir yang salah. Pola pikir yang seperti apa sih yang salah? Ternyata kenapa seseorang bisa menderita itu karena dia berpusat pada apa yang tidak dia miliki. Bukan berpusat pada apa yang dia miliki, tetapi dia berfokus pada apa yang tidak dia miliki, sehingga itu membuat dia menjadi menderita. Iri hati dia gitu iri ya. hati, dia terlalu berfokus pada apa yang orang lain miliki yang tidak dia miliki. Seandainya saya jadi orang kaya. Dan ujung-ujungnya adalah membandingkan dirinya dengan orang lain. Betul. Kenapa sih orang kaya tidak bisa bahagia? Kenapa sih orang kaya tetap merasa menderita? Karena standar hidupnya sudah tinggi dan dia membandingkan dirinya dengan orang kaya yang lain. Oh, temanku pakai ini, pakai barang A, B, C, D, E misalnya. Merek ini. Kalau mereknya ini, kalau seandainya aku tidak menyeimbangkan, maka aku menderita nih. Karena aku tidak diterima dari lingkungan pergaulan itu, merasa seperti itu. Betul. Pola pikirnya yang mengakibatkan dia berpikiran, dia berfokus pada sesuatu yang tidak dia miliki, daripada dia berfokus pada apa yang dia punya, mensyukuri apa yang sudah dia miliki. Sehingga dia membuat dia menjadi membandingkan dengan orang lain atau pihak-pihak lain. Kemudian apalagi mungkin orang merasa menderita karena dia mendapat perlakuan yang tidak adil. Mendapat perlakuan yang tidak adil dari siapa? Dari lingkungan sekitarnya. Mungkin di dalam keluarga dia mendapat perlakuan yang tidak adil, dianaktirikan, dibeda-bedakan.
Misalnya anak pertama itu kan selalu dapat barang-barang yang baru ya. Tetapi anak pertama merasa kesulitannya gini, kenapa aku terlahir jadi anak pertama? Kan tanggung jawabnya begitu berat nih di pundakku. Aku harus menanggung adik-adikku, aku harus memikirkan gimana caranya aku cepat-cepat sekolah supaya cepat-cepat selesai, sehingga nanti adik-adikku aku harus membiayai mereka. Sedangkan anak tengah punya masalah sendiri. Mereka ngerasa, kenapa yang diperhatiin cuma anak pertama dan anak bungsu? Yang ini kok kelewatan terus ya? Kayaknya apa-apa kalau nggak kakak adik, kalau nggak kakak adik, aku kapan? Gitu. Aku kok kayaknya ke bypass terus nih, kelewat terus. Dituntut ngerti adiknya paling kecil, betul. Suruh ngikutin contohnya kakaknya paling gede. Gitu. Serba salah. Serba salah. Sementara anak yang terakhir, anak yang bungsu, itu punya kesulitan sendiri lagi. Kesulitannya apa? Paling kaya karena paling banyak dapat warisan. Pengalaman pribadi. Warisannya bukan warisan. Kalau warisan kan yang dibayangkan warisan wah lumayan ya dapat warisan. Warisannya warisan barang-barang bekas. Artinya nggak pernah dapat barang-barang yang baru begitu